Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah mistis yang berjudul Kabut Pembatas Dimensi. Cerita ini ditulis oleh Rian Ramdhani. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Kabut Pembatas Dimensi. Di setiap penghujung bulan Desember, orang-orang pasti punya acara tersendiri untuk merayakan malam pergantian tahun. Ada yang memilih berkumpul bersama keluarganya sambil makan-makan di restoran. Ada juga yang menghadiri acara-acara besar, semacam konser atau pesta kembang api yang diadakan di stasiun TV lokal. Atau mau yang lebih intim, berkumpul bersama keluarga besar sambil bakar-bakar di teras rumah dan menyalakan kembang api kecil-kecilan. Namun bagi orang kampung, Tahun baru bukanlah sebuah kewajiban yang harus dirayakan. Jadi untuk anak rantau seperti aku ini, tidak ada alasan untuk pulang. Entah berapa kali tahun baru yang aku habiskan hanya duduk-duduk diam di kamar kos-kosan, atau bahkan ketiduran. Namun berbeda dengan akhir tahun ini, aku ingin menorehkan sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan. Ingin menghabiskan tahun ini dengan sebuah perayaan, sekalian juga sebagai pesta, karena 2 bulan yang lalu, aku baru saja wisuda dan telah resmi menjadi sarjana. Bukan sebuah perayaan glamor di sebuah kafe ataupun kamar karaoke. Bukan juga dengan pesta miras oplosan di kamar kosan, atau menyaksikan penari triptis di sebuah klub malam. Jelas aku tidak sanggup melakukan semua itu. Bukan saja karena alasan dosa atau takut masuk neraka, tapi status yang berubah dari mahasiswa menjadi pengangguran membuat semua itu menjadi sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Naik gunung belakangan ini menjadi sebuah tren generasi milenial. Aku bukan anggota Mapala di kampus. Sekalipun aku anak kampung, tapi menjelajah gunung adalah hal yang baru buatku. Maklumlah, di kampungku banyak sekali pantangan memasuki daerah yang belum terjamah. Jangankan gunung, hutan sebelah kampung saja aku tidak berani memasukinya. Katanya banyak demitnya, hewan buas, dan masih banyak lagi cerita-cerita orang kampung untuk melarang anaknya pergi jauh-jauh ke dalam hutan. Rencana naik gunung ini diawali dari sebuah obrolan iseng di sore hari. Ketika itu Baim, entah aku harusnya menyebutnya teman atau apa, karena bagi dia, melabeli hubungan dengan kata teman atau sahabat itu terlalu berat. Ketika ada 2 orang yang memutuskan untuk menjadi sahabat, itu artinya ada kewajiban-kewajiban tidak langsung yang harus dipenuhi. Seperti tidak boleh mengkhianati, harus saling tolong-menolong, dan istilah-istilah lainnya. Dia bukan manusia yang suka dengan kewajiban. Maka Baim lebih suka menyebut dengan hubungan kami berdua dengan sebutan interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pemikirannya sangat rumit sekali. Orang yang baru mengenalnya mungkin akan menganggapnya bahwa dia itu sudah gila. Walaupun begitu, kami sering berkumpul bersama, entah di tempat tongkrongan ataupun di kos-kosan. Kita rayakan di gunung saja, ditemani segelas kopi dan sebatang rokok kretek, menghabiskan malam. Naik gunung bagiku mungkin hal baru, tapi bagi kamu kan bukan tantangan lagi. Iya, katanya mau menutup akhir tahun dengan hal yang berkesan. Aku belum pernah naik gunung di luar Jawa Barat, Im. Baim lebih berpengalaman soal mendaki. Hampir seluruh gunung di Jawa Barat pernah ia daki. Entah beberapa kali dia turun naik gunung hanya untuk mengantar adik-adik kelasnya di kampus. Kecintaannya pada gunung sudah melebihi besar gunung itu sendiri. Begitu yang pernah ia katakan. Nanti aku ajak yang lain, biar makin ramai. Kalau kamu mau rame, ya naik kora-kora, jangan naik gunung. Dasar sundal.
kalau cuma kita berdua yang berangkat. Bukan pesta namanya, tapi kencan. Pesta? Kita kan mau naik gunung, bukan pesta. Terserahlah. Pokoknya nanti aku mau ngajak sekalian Imron. Oke lah, kalau banyak orang, makin banyak makanan. Sekarang aku mau menghubungi pacarku dulu, jawab Baim sambil beranjak dari duduknya. Pacar yang dimaksud Baim adalah Gunung Manglayang yang ada di perbatasan Bandung dan Sumedang. Gunung itu yang paling sering dia daki. Mungkin karena Manglayang satu-satunya gunung terdekat di kota tempat kami merantau ini. Kalau sudah ingin mendaki, dia tidak peduli lagi pada waktu. Baim bisa berangkat jam 7 pagi, jam 12 malam, atau kapanpun dia ingin pergi. Baim yang bernama lengkap Ibrahim ini anak dari juragan tanah di kampungnya. Dia tidak pernah mau menyelesaikan kuliah dengan alasan masih betah. Umurnya mungkin beberapa tahun lebih tua dariku. Ketika teman seangkatannya kini sudah bekerja dan berkeluarga, dia masih tetap memilih hidup gelandangan di kota orang. Entah apa tujuan hidupnya, hanya dia dan Tuhan saja yang tahu. 2 hari sebelum tanggal 31 Desember, aku mengajak Imron. Dia teman dekatku yang lebih normal. Kita masuk kuliah bareng dan lulus bareng, walaupun kita dari kota yang berbeda. Tapi nasib sebagai anak rantau telah menyautkan kita. Dia telah bekerja lebih dulu dibanding aku. Dia bekerja di sebuah restoran cepat saji. Kerjanya setiap hari menjual ayam goreng kepada langganan sambil sesekali menawarkan CD. Wah, naik gunung? Kamu kan anak kampung. Pemandangan hutan dan alam itu bukan hal baru bagimu, iya kan? Kenapa nggak ngajak ke diskotik aja? Kita kan belum pernah nyoba. Alasanku mengiyakan ajakan Baim naik gunung sebenarnya bukan alasan yang begitu puitis semacam quote atau yang sering diucapkan oleh para pecinta alam. Bagiku naik gunung hanya untuk mendapatkan foto bagus di puncak, kemudian dipamerkan di media sosial, agar bisa mengundang decak kagum teman-teman sederhana itu. Kamu itu selama hidup terlalu nyaman. Sesekalilah harus mencoba melakukan hal yang belum pernah dilakukan. Mumpung masih muda, mumpung ada umur. Terlalu nyamanmu kamu. Tiap akhir bulan selalu kekurangan uang. Tes CPNS gagal terus. Ijazah sarjanaku tidak bisa dijadikan modal buat tempat pekerjaan bagus, cuma mentok jadi pelayan. Imron menjawabnya dengan kesal. Lah, bukannya cita-cita kamu ingin menjadi pelayan masyarakat, melayani orang di kantor pemerintahan dan di restoran? Emang apa bedanya? Intinya kan sama-sama melayani. Ya nggak gitulah. Setidaknya kalau aku jadi PNS, minimal hidupku aman lah, bisa dapat uang pensiunan. Halah, kamu gimana sih, Bron? Masih muda kok pikirannya sempit begitu. Masih banyak peluang lain kali jadi pengusaha. Kita itu sebagai generasi baru yang terdidik harus menciptakan peluang kerja, bukan mencari kerja. Mukamu ngasih petuah ke orang, tapi sendirinya saja masih pengangguran. Ya gimana lagi, Bron? Akhirnya setelah obrolan cukup panjang dan merayunya habis-habisan, Imron mengiyakan ajakanku untuk naik gunung. Alasannya sederhana, karena aku membolehkannya membawa teman wanitanya yang sedang ia dekati di tempat kerjanya itu. Tanggal 31 Desember, kita janjian untuk bertemu di Terminal Cicahem. Tujuan pendakian adalah gunung yang berada di Jawa Tengah. Tapi gunung mana yang akan kami daki belum ditentukan. Kata Baim, gampang, datang dulu ke Jawa Tengah. Nanti kalau sudah sampai di sana, kita tinggal milih gunung apa saja di sana. Aku dan Imron datang bersama setelah pergi ke tempat penyewaan alat-alat camping. Maklumlah, kami bukan anak gunung seperti Baim yang memiliki peralatan lengkap. Setelah membeli 4 tiket bus Budiman, kami duduk di depan terminal. Tidak begitu lama, seorang wanita datang menghampiri kami. Hesti. Begitu ucap wanita itu memperkenalkan diri. Topan. Balasku sambil tersenyum. Teman wanita si Imron ini begitu cantik dan manis. Dia memang pandai memilih wanita. Waktu sudah menunjukkan jam 3 sore, bus baru ada nanti sekitar jam 4. Tapi Baim belum juga datang. Kami sempat gelisah, jangan-jangan dia tidak jadi datang.
Imron mencoba menghubunginya, namun nomornya tidak aktif. Sore itu langit di terminal Cicahem itu tampak gelap. Tetes-tetes air hujan mulai berjatuhan dari langit. Terdengar suara geblegar petir sebagai pertanda hujan deras akan datang. Bus jurusan kami baru tiba di terminal. Para penumpang mulai masuk mengamankan kursi. Aku menyuruh Hesti dan Imron untuk masuk duluan, sementara aku berkeliling terminal untuk mencari keberadaan Baim. Di pintu masuk terminal, terlihat Baim sedang berjalan. Dia menggendong carrier, wajahnya nampak berkeringat, dan baju yang dipakainya itu begitu kotor dan lecek. Begitu aku menghampirinya dan bertanya, ternyata dia baru turun dari Gunung Manglayang. Semalam dia menginap di sana seorang diri. Gila, bakalan mogok dong. Baru turun, terus sekarang mau naik lagi. Tenang, Pan. Semalam itu hitung-hitung pemanasan lah. Nanti kan bisa istirahat di bus. Jawabnya enteng, namun dari matanya ia terlihat lelah. Kami berempat sudah duduk di dalam bus. Baim langsung tertidur di kursinya, mungkin karena kelelahan. Sementara Imron nampak sibuk sedang berbincang di kursi belakang dengan teman wanitanya. Hujan turun begitu derasnya ketika bus kami berangkat. Aku lupa bahwa bulan Oktober sampai April adalah musim hujan. Aku hanya berharap semoga saja nanti di Jawa Tengah itu hujan tidak turun selama kami melakukan pendakian. Sambil menatap pemandangan di sepanjang jalan dari balik kaca bus, aku tersenyum. Ini pendakian pertama, sekaligus perjalanan jauhku untuk yang pertama kali. Uang tabungan yang aku keluarkan untuk tiket bus dan modal perjalanan harus seimbang dengan pemandangan dan pengalaman yang akan aku dapatkan ini. Harus. Alunan musik dangdut menjadi temanku di perjalanan. Sejak tadi, televisi di depan kursi bus tidak henti-hentinya menampilkan video klip wanita bertubuh bongsor sedang bergoyang. Aku sampai hafal, ada 13 lagu dangdut yang sedari tadi terus berulang. Sebagian penumpang nampaknya menikmati sekali mini konser dalam televisi milik penyanyi dangdut yang tidak aku kenal itu. Entah apa yang sedang mereka bayangkan ketika melihat tubuh Sintai yang meliuk-liuk mengikuti irama gendang. Namun, sebagian orang memilih tidur seperti Baim. Mereka seakan tidak peduli dengan suara dentuman musik yang cukup keras itu. Telinga mereka seperti bisa disetting untuk mode hening. Langit di luar sudah gelap gulita, namun hujan masih belum berhenti sepanjang perjalanan. Jam digital di dalam bus sudah menunjukkan angka 8. Menurut percakapan orang di kursi depan tadi, katanya untuk sampai di tempat tujuan membutuhkan waktu sekitar 12 jam. Itu pun kalau tidak ada kemacetan. Aku memperhatikan Imron yang sedari tadi masih asik berbincang dengan Hesti. Dia seakan tidak peduli dengan goyangan maut yang ditampilkan penyanyi dangdut di televisi itu. Matanya masih fokus menatap Hesti. Pemandangan ini seperti sebuah adegan di FTV. Pantatku sudah mulai terasa tidak nyaman, mungkin karena tidak terbiasa duduk lama-lama. Padahal ini baru beberapa jam, tapi rasanya aku sudah mual, mau muntah karena mabuk perjalanan. Im, bangun Im, bawa antimu enggak? Aku goyang-goyangkan tubuh Baim. Masih dalam keadaan setengah sadar, Baim mengucek-ucek matanya sambil menguap. Dia bertanya ulang apa yang aku ucapkan. Setelah mendapat jawaban dengan segera dia merogoh saku jaketnya. Si Imron kenapa bawa cewek segala? Kata Baim sambil menyerahkan satu tablet obat anti mabok perjalanan. Itu gebetannya, biarin aja lah. Bukan begitu, Pan. Bawa cewek itu ribet kalau naik gunung. Apalagi ini pendakian pertamanya. Paling kamu sensi sama Imron ya, karena gak bisa bawa cewek. Terserah lah. Tapi kalau nanti cewek itu mogok di tengah jalan, aku tidak mau menggendongnya. Memangnya dia mau digendong sama kamu? Baim langsung mengambil botol air mineral tanpa menjawab pertanyaan. Setelah selesai menghabiskan setengah botol air minum, matanya langsung tertuju pada televisi. Kita nggak bakalan nyasar kan? Tenang, kalau sudah nyampe terminal nanti kita tanya-tanya saja sama orang-orang di sana. Kamu bawa jahe nggak? Aduh, lupa. Tidak sempat bawa yang kamu pesan. Ini cuma bawa mie instan dan beberapa bungkus roti saja. Jawabku pada Baim.
Baim kemudian merogoh saku jaketnya lagi. Dia mengeluarkan jahe 1 ruas jari dari saku jaketnya. Sudah mirip kantong Doraemon yang bisa mengeluarkan apa saja. Bahkan aku sempat heran. Ini simpan. Kalau nanti pas pendakian kedinginan, kunyah saja ya. Banyak orang meninggal di gunung karena kedinginan. Aku tidak mau menggendong mayatmu dari puncak ke bawah. Lanjut Baim. Mendengar ucapan Baim tentang kematian, nyaliku jadi ciut untuk naik gunung. Beberapa hari sebelumnya, aku menonton film berjudul Everest yang diangkat dari kisah nyata. Film itu menceritakan tentang perjalanan Rob Hall, seorang pendaki yang tewas saat mengantar para pendaki lainnya di Gunung Everest. Di akhir film diceritakan Rob dan beberapa rekannya meninggal dunia, dan mayatnya tidak pernah ditemukan atau memang sengaja dibiarkan di puncak. Karena mungkin resiko untuk mengambil satu mayat tidak akan sebanding dengan resiko yang harus ditanggung tim penyelamat. Gunung di Jawa Tengah mungkin tidak akan setinggi dan sedingin Everest. Aku mencoba menghibur diri, namun sialnya, saraf perlindungan diri dalam otak ini seperti bekerja lebih keras lagi. Aku teringat beberapa berita yang pernah aku tonton di televisi. Bahkan pendakian memang kadang memakan korban. Masih beruntung bagi mayat yang ditemukan hingga bisa dibawa pulang. Setidaknya walaupun tinggal tersisa jasad, keluarganya bisa melihat untuk yang terakhir kalinya. Namun yang lebih mengenaskan adalah para pendaki yang hilang bahkan sampai sekarang belum ditemukan. Im, apa mendaki gunung itu mengerikan? Ya tergantung isi kepalamu lah, jawab Baim dengan entengnya. Aku tidak mengerti dengan ucapannya, maka terus kutatap dia untuk menagih penjelasan. Kalau isi kepalamu berpendapat bahwa gunung itu berbahaya, maka akan menjadi tempat yang berbahaya. Karena setiap hal yang ada di sana akan kamu anggap sebagai pertanda bahaya. Kegelapan, tebing yang curam, hawa dingin, hewan liar, mungkin. Tapi kalau kamu melihat gunung sebagai kesenangan, maka akan jadi kesenangan lah. Karena kamu menganggap apa yang ada di gunung sebagai bagian dari keindahan yang tidak bisa kamu dapatkan dari kehidupan normalmu. Tebing akan menjadi tantangan. Kegelapan akan menjadi ketenangan. Oh, jadi itu alasanmu menyukai gunung? Karena kesenangan? Bukan, karena aku tidak punya hobi lain yang bisa dikerjakan. Dasar orang aneh. Padahal bisa saja kan kamu cepat-cepat lulus mencari kerja. Atau bisnis lah, dengan bantuan modal dari bapakmu yang kaya raya itu. Standar orang itu berbeda-beda bro, dalam menjalankan hidup. Maaf. Kepalaku tidak sampai untuk memahami filosofi hidupmu. Makanya diam saja. Kadang hidup itu memang aneh ya. Ada yang sudah nyaman seperti kamu dan tinggal melanjutkan dinasti kekayaan, tapi malah memilih hidup susah, menggelandang. Ada juga yang seperti Imron, dari kelas bawah yang mati-matian pengen hidup berkecukupan, tapi belum juga kesampaian. Setidaknya kami berdua tahu tujuan dan apa yang sedang kami perjuangkan. Daripada kamu yang sampai sekarang belum jelas. Hidupmu mau dibawa kemana sih, Pan? Mendengar pertanyaan Baim, sebenarnya aku sedikit tersinggung. Sampai sekarang aku belum tahu apa yang ingin aku kerjakan dalam hidup. Cita-cita ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa bangsa. Nyatanya, ketika kita menjadi dewasa, hanya bualan saja. Jangankan berguna untuk negara, bahkan berguna untuk diri sendiri saja dan keluarga. Aku belum bisa. Kalau orang di gunung hilang, itu biasanya karena apa, Im? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Macem-macem lah. Ada yang mungkin meninggal kemudian tidak ditemukan. Ada yang tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Atau mungkin ada juga yang sudah betah di sana dan tidak mau pulang. Bajingan. Suka-suka sajalah jawabanmu. Kalau kamu mati di gunung gimana, Im? Ya baguslah. Setidaknya aku tidak merepotkan keluargaku. Tidak usah beli kain kafan. Tidak menghabiskan jatah buat tanah pemakaman. Bajingan kamu, Im. Malam semakin larut, tidak terasa obrolan semakin panjang. Aku mulai menanyakan berbagai pengalaman indah Baim saat mendaki. Hanya sebagai motivasi,
agar aku semakin berani. Bus yang aku tumpangi mungkin sekarang sudah menempuh setengah perjalanan. Mulai memasuki daerah yang sudah sepi kendaraan, jalannya terus menanjak dan meliuk-liuk. Namun si sopir bus sepertinya tidak mau kendaraannya itu berjalan pelan. Tapi Pan, pendakian itu tidak selamanya menorehkan pengalaman indah. Nah, bagaimana yang tidak mulusnya? Tidak usah diceritakan, daripada nanti kamu minta pulang. Kamu bajingan banget loh. Satu saja ceritakanlah. Ini terjadi ketika aku mengantar anak-anak baru semester 1. Karena mereka masih pemula, jadi aku memilih gunung yang tidak terlalu tinggi untuk didaki. Namun aku juga tidak mau gunung biasa yang sudah orang banyak tahu. Tempatnya sepi, berada di antara perkebunan teh dan juga situ atau danau buatan. Awalnya aku ingin agar para pemula yang ikut bergabung ini mencintai dulu alam. Dan selayaknya kalau mau ingin membuat orang jatuh cinta, maka tampilkanlah dulu yang indah-indah saja. Namun ternyata semua itu di luar perkiraan. Setelah kita selesai menghabiskan hidangan makan malam, beberapa peserta pendaki langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur. Begitu juga aku. Namun ada 2 orang anak baru yang dikasih tugas oleh senior untuk menjaga api unggun agar tetap menyala. Sengaja malam itu aku dan beberapa kawan itu membuat api karena para peserta baru ini terus mengeluh kedinginan. Kami tidak mau kalau mereka mati, terus kami yang disalahkan. Ntar dulu, kamu bawa cemilan gak? Aku lapar kalau baru bangun. Lo Im, lanjutin dulu ceritamu. Semua makanan sudah aku masukkan ke dalam tas. Nanti aja kalau sudah di rest area. Baim kemudian merogoh saku jaketnya lagi. Kini yang keluar adalah sebuah permen kopi. Aku sudah tertidur lelap dalam sleeping bag. Namun tiba-tiba aku merasa ada tepukan di pundakku. 2 anak baru itu membangunkanku. Masih dalam keadaan setengah mengantuk, aku melihat wajah mereka berdua yang pucat. Bibirnya bergetar ketika mereka berbicara. Mereka bilang beberapa saat sebelumnya mendengar suara gamelan dari arah barat. Suara itu terdengar sangat jelas menurut mereka. Dan setahu kami di dekat sini tidak ada pemukiman warga. Mengingat gunung ini letaknya berada di hamparan perkebunan teh yang sangat luas. Terus gimana? Terus aku menyuruh mereka tenang dan masuk saja ke dalam tenda untuk tidur. Aku meminta agar mereka merahasiakan kejadian ini agar para peserta lainnya itu tetap tenang. Kemudian aku memutuskan untuk berjaga seorang diri di luar tenda sambil menjaga api tetap menyala. Mungkin sekitar setengah jaman lah. Aku duduk terdiam menatap api. 2 anak baru itu ternyata memang tidak sedang berbohong. Suara gamelan itu, atau lebih tepatnya itu suara jaipongan ya, terdengar sangat jelas di situ dari arah barat. Kemudian disusul suara riuh orang-orang bersorak. Sepertinya sedang ada yang berpesta di gunung ini. Terus di situ apa yang kamu lakukan, Im? Ya, tidak ada yang aku lakukan lah. Aku hanya mendengarkan sampai suara itu hilang. Apa kamu tidak takut? Ya, aku malah ingin berjoget lah mendengarkannya. Tak kabur kamu, Im. Sebagai orang normal, tentu saja aku ya takut lah. Sudah kodrat manusia kalau takut pada hal-hal yang tak lazim. Suara gamelan di gunung tentu saja membuat merinding lah setiap orang yang mendengarnya. Namun apa yang harus kulakukan? Berteriak, menyuruh suara itu diam, atau kabur sendiri ke bawah? Aku lebih baik memilih diam sajalah dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Baim mengambil lagi sisa air mineralnya dan kini ia meminumnya sampai habis. Sialnya ya, Pan. Keesokan harinya sekitar jam 4 pagi saat kami semua menunggu matahari terbit, obrolan tentang suara gamelan semalam mulai hangat diperbincangkan. Ternyata bukan aku dan kedua bocah itu saja yang mendengar, namun hampir semuanya. Tapi saat mendengarnya semalam, mereka lebih memilih diam dalam ketakutan. Berkeringat dingin di bawah sleeping bag. Terus, Im, terus. Karena keadaan semakin gaduh,
Aku berbisik kepada anak-anak baru ini untuk tidak membicarakan kejadian semalam. Aku tidak tahu ini sebuah kebenaran atau hanya mitos yang dibuat orang-orang. Dulu saat pertama mendaki, seniorku selalu berpesan saat kamu mengalami kejadian aneh atau mistis saat pendakian, kamu tidak boleh menceritakannya kepada teman atau membicarakannya saat di perjalanan. Kamu hanya boleh memberitahu apa yang kamu lihat atau alami saat kamu sudah turun atau pergi jauh dari gunung itu. Memangnya kenapa, Im? Tanyaku kepada Baim sambil aku mengerutkan kening. Aku meyakinkan Baim bahwa aku penasaran. Aku tidak tahu, Pan. Mungkin dedemitnya akan marah, atau mungkin alasan yang lebih logis agar tidak mengganggu pendakian. Pesan Baim itu akan selalu aku ingat. Tidak boleh membicarakan atau memberitahu pada teman sependakian. Kalau nanti di gunung aku mengalami kejadian aneh atau melihat makhluk halus, terlepas itu hanya sebuah mitos atau kebenaran, tapi sebagai pendaki pemula, aku terpaksa mempercayainya. Kecepatan bus mulai melambat dan berbelok ke sebuah parkiran di samping rumah makan. Setelah berhenti, si kernet bus memberitahu bahwa sobekan tiket yang kami pegang itu bisa ditukar dengan makanan di dalam. Semua orang langsung turun dari bus. Ada yang langsung pergi ke toilet, pergi untuk mengantri makanan, atau bahkan hanya duduk-duduk santai menikmati sebatang rokok. Rumah makan tempat kami beristirahat ini tidaklah terlalu besar. Hanya terdapat 5 meja panjang di dalamnya. Menunya juga sangat sederhana. Hanya berupa nasi putih, ayam sayur, dan kerupuk udang. Mungkin di siang hari warung ini lebih ramai, tapi mengingat ini sudah hampir dini hari, hanya menu seadanya, dan tinggal 3 atau mungkin 4 pelayan saja yang ada di sana. Nanti setelah makan, sebaiknya kalian tidur, karena nanti pagi, kalau sudah sampai di terminal, tidak ada waktu lagi buat istirahat, kata Baim ketika kami berempat sudah duduk di bangku dengan piring nasi masing-masing. Gunung apa yang akan kita daki, Mas Baim? Tanya Hesti kepada Baim. Belum ada rencana, karena aku juga baru pertama kali datang ke Jawa Tengah. Tapi kalau sudah sampai terminal, nanti kita rencanakan di sana mana rute yang terdekat dan pas dengan persiapan kita. Imron nampak tidak bersemangat menyentuh makanan. Hanya sesuap 2 suap, dia paksa jejalkan dalam mulutnya. Aku juga tidak berselera sebenarnya. Selain rasa mual yang belum hilang, makan pada dini hari nampaknya bukan pilihan, apalagi dengan menu yang tidak menggugah selera ini. Ayam sayurnya sangatlah pucat. Begitu ku coba 1 gigit rasanya hambar. Hanya samar-samar ada rasa garam. Nasinya juga sudah sedikit kering dan garing saat dimakan. Tapi bagi Baim, nampaknya bukan masalah. Dia begitu lahap menyantapnya, tap. Perbekalan yang aku minta sudah siap semua? Tanya Baim di sela-sela suapannya. Sudah, Im. Tapi kami tidak bawa beras. Hanya mie instan dan roti saja, biar lebih praktis. Sarden, sosis, atau kornet? Kami bertiga menggelengkan kepala menjawab pertanyaan Baim. Rupanya kami telah menyepelekan perbekalan. Maklumlah, selama ini bagiku mie instan sudah cukup menggajal perut seharian. Tapi mungkin untuk pendakian kita butuh makanan lebih. Aku bawa beras yang cukup untuk kita berempat, tapi hanya untuk 1 kali makan saja. 2 kaleng sarden sebagai proteinnya, dan beberapa saset madu sebagai glukosa. Kita butuh energi lebih untuk mendaki. Imron yang banyak bicara, matanya nampak merah karena menahan ngantuk. Kemudian meninggalkan piring makanannya yang masih penuh. Dia pamit ke toilet untuk mencuci muka. Aku juga berhenti menyuapkan makanan dan lebih memilih menghabiskan sebatang rokok kretek sebagai penghilang suntuk. Selama duduk di warung nasi itu, Hesti mulai mengakrabkan diri dengan menceritakan tentang dirinya. Begitu juga dengan aku dan Baim yang saling bertukar pengalaman masing-masing, mulai dari hal sekolah sampai pengalaman selama merantau di kota orang. Kenapa kamu mau ikut mendaki? Aku bertanya pada Hesti. Aku ingin mencoba pengalaman baru saja. Aku tidak yakin dengan jawaban yang Hesti berikan. Mungkin dia hanya ingin sekedar pamer foto kerennya nanti di media sosial.
Sama seperti motivasi yang aku miliki. Atau dia hanya tidak enak menolak ajakan Imron? Siapa yang tahu, bukan? Saya baru 1 tahun datang ke Bandung, Mas Topan. Merantau juga sama seperti kalian, ingin memperbaiki taraf hidup. Kalau di kampung terus, kapan saya sejahteranya? Justru hidup di kampung itu lebih enak. Nih, Baim, di kampungnya dia juragan, tapi dia lebih memilih datang ke kota untuk hidup susah. Aku datang ke kota bukan untuk hidup susah, tapi mencari pengalaman. Hidup sejahtera di kampung hanya untuk orang yang banyak tanahnya saja, Mas. Kalau orang biasa kayak saya mah, ya kota satu-satunya harapan. Alhamdulillah, dengan ijazah SMA yang saya punya, sekarang bisa bekerja di restoran ayam goreng. Walaupun pada kenyataan gajinya hanya cukup untuk makan dan bayar uang sewa kontrakan. Tapi ya sedikit demi sedikit saya nabung lah untuk biaya adik saya sekolah. Loh, bukannya sekolah gratis? Maksudnya ditabung buat biaya kuliah, biar adik saya bisa pinter kayak mas-masnya ini loh, biar gak kayak saya. Mendengar jawaban Hesti membuat saya semakin malu. Tinggi-tinggi kuliah tapi sampai sekarang belum bisa menghasilkan apa-apa. Ingin rasanya saya memberitahunya bahwa kota tidak seramah yang dia pikir. Bahwa pintar saja tidak cukup untuk bertahan hidup di kota. Tapi aku tidak mau mematikan harapannya. Masih mending kamu. Nih, si Topan. Walaupun dia sarjana, dia kalah sama kamu yang sudah punya kerjaan, kata Baim dengan mimik wajah yang mengejek. Mungkin Mas Topan sedang mencari pekerjaan yang cocok saja, Mas Baim. Dengan gaji yang besar. Kerjanya pakai kemeja, rapi, berdasi. Tempatnya di ruangan yang nyaman dan ber-AC. Gak kayak saya, Mas. Im, bajingan kamu. Sebenarnya dalam tawa aku sedikit tersinggung. Tapi mau bagaimana lagi, itu kenyataannya. Imron tiba dari kamar mandi dengan wajah dan rambut yang masih sedikit basah. Dia langsung mengambil sebatang rokok dari atas meja. Namun begitu mau dinyalakan, suara kernet bus dari arah parkiran terdengar. Dia memberitahu pada penumpang semua bahwa sebentar lagi bus akan segera berangkat. Seperti perintah Baim, setelah duduk di dalam bus, saya segera memejamkan mata. Kali ini bus benar-benar sepi, hanya terdengar suara deru mesin saja. Para penumpang lainnya mulai terlelap. Televisi yang sedari tadi terus menyala, kini sudah dimatikan. Bus melaju dengan cepat tanpa hambatan, tinggal menempuh setengah perjalanan lagi sebelum sampai di tujuan. Entah bagaimana caranya, aku tidur terlelap di kursi bus. Karena saat aku membuka mata, bus sudah berada di terminal. Jam digital di dalam bus menunjukkan jam 5 pagi. Aku bersama keempat kawanku langsung turun. Terminal masih dalam keadaan sepi. Hanya terlihat di pojok terminal satu warung kopi yang buka. Kami langsung menuju ke sana untuk bertanya. Langit masih gelap gulita. Hawa dingin mulai terasa, walaupun kami berada di terminal, tapi udara sejuk bisa kami rasakan di situ. Mungkin karena tidak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang dan masih banyaknya pohon-pohon besar yang berdiri di pinggir-pinggir jalan. Baim berkeliling untuk bertanya rute perjalanan, sementara kami bertiga duduk di warung kopi, menikmati gorengan tempe dan tahu yang masih hangat. Mungkin karena baru bangun tidur, jadi perut kami terasa lapar. Biasanya banyak mahasiswa yang pada naik gunung itu pas 17 Agustus loh, Mas. Bukan tahun baru, kata si ibu pemilik warung dengan logat Jawa yang masih medok. Kalau tahun baru jarang. Soalnya musim hujan. Kadang kalau hujan terus-menerus, bisa saja pendakian ditutup loh, Mas. Si ibu pemilik warung itu melanjutkan sambil sibuk mengobak kabik gorengannya. Oh, begitu ya, Bu? Iya, kalau tidak salah kemarin ada rombongan juga yang mau naik gunung, Mas. Mereka duduk di sini, tapi saya nggak tahu tujuannya gunung mana. Baim nampak berjalan menghampiri kami dari kejauhan. Dia mengangkat jempolnya. Mungkin sebagai pertanda bahwa semuanya beres. Kemudian dia menunjuk sebuah mobil yang baru datang. Mungkin itu mobil selanjutnya yang harus kami naiki untuk sampai di tempat tujuan. 2 jam lagi untuk sampai di base camp pendakian. Siapkan energi kalian, kata Baim
dia tampak bersemangat. Selama perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang luar biasa indah. Kebun-kebun warga yang luas dengan bukit-bukit yang menjulang tinggi, mirip sekali dengan kampung Hobbit di The Lord of the Ring. Langit sudah mulai berwarna jingga, pertanda bahwa matahari akan segera tiba. Kabut putih menghiasi lereng-lereng, menambah keindahan pemandangan yang ada di depan mata. Aku memang anak kampung, tapi tidak pernah menikmati keindahan seperti ini. Terlalu lama tinggal di kota membuat kebencianku pada negara ini menjadi tidak masuk akal. Pikiranku terlalu sempit kalau menilai Indonesia hanya lewat berita politik dan carut-marut pemerintahannya. Lihatlah di sini, surga kecil yang tersembunyi. Aku memang sedikit berlebihan, tapi saat kulihat wajah berseri ketiga temanku menyaksikan pemandangan sekitar, mungkin isi kepala mereka sama sepertiku. Ditemani udara pagi yang sejuk, kami menyusuri jalanan yang sedari tadi terus menanjak dan berbelok-belok. Dari penampilannya, mobil yang kami tumpangi ini mungkin sudah bobrok, tapi tenaganya tidak sedikit pun kendur saat menaiki jalanan yang terjal dan berbatu itu. Setelah sekitar 2 jam, kami tiba di sebuah kampung. Tidak susah untuk mencari pos pendaftaran, karena ketika sampai di sebuah lapangan kecil tempat mobil parkir, di situ tertulis petunjuk jalan untuk sampai di base camp pendakian. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kami tiba di sebuah rumah kecil yang di depan pintu dan kacanya banyak stiker tertempel. Stiker-stiker itu milik para mapala dari berbagai kampus maupun klub pecinta alam. Di situ tertulis jelas nama-nama mereka. Mungkin mereka ingin meninggalkan tanda bahwa gunung ini pernah mereka daki. Para pesertanya datang dari berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar pulau. Baim mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Tidak begitu lama keluar seorang pemuda tinggi kurus menyambut kedatangan kami. Dengan ramah, dia mempersilahkan kami masuk. Kalau tahun baru begini, ramainya di Gunung Perahu, Mas. Di situ kan tidak terlalu tinggi, dan di puncaknya juga banyak lahan untuk mendirikan tenda. Jadi bagus kalau untuk rekreasi keluarga, kata si pemuda itu dengan logat medoknya yang masih terasa ketika berbicara bahasa Indonesia. Saya tidak suka terlalu ramai, Mas. Jadi ya milik gunung ini, jawab Baim kepada pemuda itu. Baru berapa yang naik? 8 orang sih di atas. Baru tadi pagi. Mungkin sekarang mereka masih dekat. Mereka dari kemarin malam, Mas, datangnya. Terus dia tidur di sini. Tapi tidak tahu kalau nanti siang mungkin akan datang rombongan yang lain juga. Syukurlah di atas sudah ada orang. 8 jumlahnya. Aku sedikit gugup sekarang. Semangatku sedikit demi sedikit sudah mulai berkurang. Saat di terminal, aku dan Imron memang menyerahkan sepenuhnya perjalanan kepada Baim. Dia mungkin tidak mau mendaki gunung yang tingginya itu sama dengan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat. Katanya, tidak akan berkesan. Gunung yang akan kami daki sekarang tingginya lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Berhubung baru pada datang, mending istirahat dulu saja. Kalau mau sarapan, itu di warung depan, Mas, kata lelaki kurus tinggi itu. Kami menuliskan nama dan nomor handphone di kolom pendaftaran. Sedangkan Baim menyerahkan KTP sebagai pelengkap persyaratan. Setelah itu kami diberikan peta jalan dan peraturan-peraturan dalam bentuk kertas fotokopi. Si lelaki kurus itu bernama Warno. Dia baru memperkenalkan diri, kemudian Mas Warno pergi ke belakang. Mungkin dia memberi ruang untuk kami agar bisa mempersiapkan diri. Sebelum memakai sepatu, pakai ini biar gak lecet. Baim mengeluarkan 1 botol kecil minyak kelapa dari dalam karirnya. Kami semua mengecek perlengkapan dan peralatan, karena kalau ada yang ketinggalan nanti saat sudah di atas tentunya bukan hal yang lucu. Baim mengepak ulang bawaan yang kami bawa ke dalam karir. Katanya agar lebih rapi dan enak saat digendong. Kalian bawa jas hujan? Tidak ada yang bawa, Im, jawab Imron kepada Baim. Baim menyarankan kami untuk mengecek warung yang berada persis di seberang base camp. Biasanya warung-warung di tempat pendakian itu selalu menjual jas hujan plastik yang murah menurut Baim. Jadi aku seorang diri pergi ke warung untuk membelinya.
Semoga ada dan belum kehabisan. Walaupun tidak ada, semoga selama pendakian kami tidak diguyur oleh hujan. Sedikit Tanto yang naik. Tanya bapak pemilik warung itu kepada kami. Iya pak, kami cuma 4 orang. Biasanya rombongan yang muncak itu banyak pesertanya loh mas. Pria parubaya itu kemudian menyerahkan 3 jas hujan yang masih terbungkus rapi di dalam plastik. Kalau sudah di atas, hati-hati ya mas. Dengan tatapan yang sedikit ganjil, si penjaga warung itu mengingatkan. Aku tertarik dan sedikit penasaran dengan ucapannya. Kemudian aku berpura-pura melihat daftar menu yang tertulis di papan. Memangnya kenapa ya pak? Menurut mitos orang kampung ini, kalau sedang mendaki gunung itu dan nanti saat di atas menemukan jalan bercabang, harus belok kiri mas. Ingat, belok kiri, jangan ke kanan. Si mas penjaga base camp tadi tidak bilang begitu pak? Begini mas, kalau sedang sial dan apes, biasanya para pendaki suka menemukan jalan bercabang. Masih sebagai pendaki kan, pasti tahulah kalau setiap gunung itu pasti punya mitosnya sendiri-sendiri. Aku tidak tahu apakah bapak penjaga warung ini sedang mencoba menakut-nakutiku atau ucapannya memang serius sekali. Aku memesan mie goreng, terpaksa karena masih penasaran dan ingin berbincang-bincang lebih lama. 4 bulan sebelumnya kan ada yang meninggal saat pendakian di gunung ini mas. Emang tidak muncul di berita? Lanjut penjaga warung itu sambil membuka bungkus mie instan. Aku menggelengkan kepala sebagai jawaban. Kali ini aku tidak bisa berkata karena kaget mendengar kabar tersebut. Jujur saja nyaliku kini makin ciut. Mungkin bagi wartawan ini cuma berita kecil, jadi nggak masuk ke televisi. Lagian siapa yang peduli dengan kejadian di kampung terpencil seperti ini mas? 4 bulan yang lalu ada mahasiswa dari Jakarta. Dia melakukan pendakian seorang diri. Tapi setelah 4 hari tidak ada laporan lagi ke pos ini. Kata pemilik warung itu sambil menuangkan air ke dalam panci. Kemudian dia mengelap wajahnya yang berkeringat. Awalnya, Warno yang jaga di pos itu sama teman-temannya sempat khawatir. Bahkan sampai dilakukan pencarian ke atas sana. Tapi nihil, mahasiswa itu tidak ditemukan. Mereka menyangka bahwa mahasiswa itu sudah pulang tanpa laporan dulu ke pos. Kadang saya kasihan sama pengelola gunung ini. Bayarannya nggak seberapa, tapi kerjaannya loh berat sekali mas. Kalau ada kejadian-kejadian yang kayak gitu itu. Terus bagaimana pak itu? Ya setelah mungkin 5 hari atau seminggu. Saya lupa tepatnya loh mas. Ada dari pihak kampus beserta beberapa teman itu loh. Dan orang tuanya juga datang ke pos ini mencari keberadaan si mahasiswa yang hilang itu. Soalnya terakhir kali dia pamit sama pacarnya, ya untuk mendaki ke gunung ini. Air di dalam panci mulai mendidih dan mengeluarkan uap. Celum, mie instan dimasukkan ke dalam panci itu. Terus gimana lagi pak? Pencarian kembali dilakukan. Kali ini melibatkan banyak orang, termasuk dari tim SAR. Namun tidak membuahkan hasil. Sampai malam hari masih belum ditemukan juga. Aku menuangkan air teh ke dalam gelas. Semerbak bau melati yang bercampur dengan teh memenuhi hidungku. Bapaknya Warno itu mas, dia juru kunci gunung ini. Berkat bantuan penerawangannya, barulah bisa ditemukan. Mahasiswa itu ternyata berada di sekitaran pos 3. Saya tidak tahu pos 3 itu seperti apa. Karena jujur saja ya mas, warga di sini tidak ada yang pernah naik ke puncak gunung itu. Tapi sayangnya saat ditemukan sudah tidak bernyawa mas. Sudah busuk mas. Baunya bahkan sampai sekarang saya masih ingat. Semerbak bau melati dan teh yang aku minum mendadak jadi membuat perutku mual.
Mungkin karena aku membayangkan bau busuk mayat itu di kepalaku. Itu pun ditemukan sekitar jam 8 malam. Sungguh aneh menurut Warno. Padahal sebelumnya, di setiap pos dan di tempat-tempat yang disediakan untuk mendirikan tenda, dia telah mengubah-ubah tempat itu. Dia telah mengubah-ubahnya loh, sampai 2 kali. Tapi tidak juga ditemukan. Katanya sih ada yang menyebutkan bahwa mayatnya itu disembunyikan oleh para penunggu di atas sana. Mie hasil rebusan itu dituangkan ke dalam piring dan penuh bumbu. Semerbak bau bawang goreng tercium di hidung. Biasanya aroma ini menggugah selera makan, namun kali ini malah membuatku mual dan menghilangkan rasa nafsu makanku. Makanya hati-hati mas, bukan kita harus percaya sama yang begituan. Tapi mau tidak mau, tempat-tempat yang belum terjamak manusia itu kadang masih keramat. Terima kasih Pak, nasihatnya. Mie-nya dibungkus saja ya, buat nanti makan di jalan. Bapak penjaga warung itu mengerutkan keningnya, namun dia tidak bisa menolak permintaan. Mie goreng yang masih mengepulkan asap itu dimasukkan ke dalam plastik bening, kemudian diikat dengan karet gelang. Langit semakin terang, namun embun di rerumputan masih belum hilang. Kabut putih secara perlahan mulai hilang, matahari mulai terik walaupun kami masih kedinginan. 1 bungkus roti sebagai pengganjal perut kami makan sebagai bahan tenaga untuk pendakian nanti. Sedangkan sebungkus mie goreng yang dibeli tadi, aku selipkan ke dalam kantong samping tas. Baik, sebelum kita melakukan pendakian, sebaiknya kita berdoa dulu. Kami berempat saling berpegangan tangan dan menundukkan kepala. Aku membaca surat Al-Fatihah sebanyak 2 kali. Setelah selesai, kami saling bertatapan. Ada rona senyum di wajah masing-masing. Tapi kali ini aku tidak bisa menampilkan senyuman, apalagi setelah mendengar cerita dari penjaga bapak warung tadi. Baik, kamu jalan duluan di depan Topan, biar aku di belakang, kata Baim. Aku melangkahkan kaki pertama. Semuanya akan baik-baik saja. Aku berjalan memimpin di depan, menyusuri jalan setapak di tengah kebun teh. Belum sampai di pos 1, tapi jalanan sudah mulai menanjak. Matahari mulai terik di atas langit, membuat wajah berkeringat. Nyamuk-nyamuk terus menggerubungi sepanjang perjalanan. Suaranya begitu bising di telinga. Nafas kami mulai terengah-engah walaupun baru berjalan beberapa meter saja. Kecuali Baim. Nampaknya di belakang dia baik-baik saja. Di sisi kiri dan kanan terlihat para buruh pemetik teh sedang bekerja. Sesekali kami menyapa mereka ketika tidak sengaja saling berpapasan. Semangat mas, semangat! Ucap salah satu para buruh pemetik teh dengan logat Jawa yang mendok. Mereka lalu tertawa, mungkin geli melihat anak-anak muda yang kepayahan ini. Setelah membelah jalan di tengah kebun teh, kami sampai di pos 1. Aku langsung merebahkan tubuh di atas rerumputan, menghela nafas dalam-dalam mencari udara segar. Pundakku mulai terasa sakit, padahal beban yang aku bawa tidak terlalu banyak. Aku lihat Imron langsung menenggak air mineral sampai tumpah-tumpah di mulutnya. Jangan dibuang-buang airnya, perjalanan kita masih jauh loh, kata Baim, yang kemudian menyalakan sebatang rokok kretek. Gila, bahkan dalam keadaan tubuh yang berkeringat, Baim masih kuat untuk menghisap rokok. Dia tidak menyentuh air sama sekali, dan masih santai berdiri. Aku khawatir Baim akan mati karena paru-parunya tersumbat asap. Hesti duduk sambil memperhatikan Baim. Wajahnya mengernyit keheranan. Mungkin dia berpikir sama sepertiku. Ayo semangat. Nanti di atas sana semua lelah ini akan terbayar sudah. Teriak Hesti nampak optimis. Kalau tujuan pendakian kalian cuma puncak, tubuh kita akan cepat capek. Kenapa emangnya? Sesuatu yang ditargetkan itu akan menuntut tubuh dan pikiran untuk terus berlari mengejarnya. Orang yang berlari itu biasanya cepat kelelahan, matanya hanya fokus ke depan. Tidak bisakah kalian menikmati perjalanan ini selangkah demi selangkah saja? Anggap saja puncak hanya bonus perjalanan, kata Baim menjawab pertanyaanku. Pantas saja hidupmu tidak jelas. Kamu tidak pernah menargetkan sesuatu, balasku kepada Baim.
Orang yang punya target dan tidak, ujung-ujungnya kan sama, tetap akan mati juga. Setidaknya, aku menikmati setiap hari yang aku jalani tanpa dikejar-kejar perasaan was-was, karena takut target tidak tercapai. Asap keluar dari mulut Baim, mengusir nyamuk-nyamuk di sekitar wajahnya yang sedari tadi terus mencoba untuk menghisap darah. Sudahlah, jangan terlalu didengar. Kamu tahu sendiri kan, Baim itu orang gila. Imron akhirnya berbicara di tengah nafasnya yang terus terengah-engah. Baim kemudian mengajak kami untuk melanjutkan perjalanan. Katanya, jangan terlalu lama beristirahat. Lebih baik bergerak terus walaupun sedikit demi sedikit. Karena terlalu lama merebahkan tubuh akan mengundang rasa malas, menurut Baim. Saat melihat peta, kulihat jarak antara pos itu sangat dekat. Hanya dihubungkan oleh garis hitam yang lurus terus menuju atas. Di sini tidak tertulis beberapa skala peta. Andai saja jarak antara pos sependek dan sedekat yang digambarkan oleh garis hitam ini. Pada kenyataannya, jalan yang kami tempuh tidak semudah seperti di peta. Begitu banyak kelokan di sini, khususnya di tengah kebun teh. Banyak jalan bercabang, bahkan melingkar. Petunjuk arah yang terbuat dari papan ataupun cat yang membentuk arah panah di batu nampaknya sudah mulai lapuk dan tertutup lumut. Saat menuju perjalanan pos 2, kami beberapa kali salah jalan karena tanda yang harusnya terpasang di arah jalan yang benar itu tidak nampak. Beberapa kali kami diberitahu oleh para pemetik teh maupun petani yang kebetulan lewat menuju arah yang benar. Rupanya warga di sini sering menghadapi para pendaki yang linglung, dan mereka sudah sangat hafal jalur pendakian sepertinya. Pos 2 nampaknya menjadi akhir dari perbatasan kebun teh dan hutan. Syukurlah, sepanjang perjalanan tadi matahari terasa berada di atas kepala kami. Dan kini di hutan kelihatannya lebih rindang dan teduh. Kalau dilanjut, masih kuat kan? Tidak perlu istirahat di setiap pos. Aku mengacungkan jempol dari belakang sebagai tanda sebaiknya perjalanan dilanjutkan saja kepada Baim. Pohon pinus berjajar di sepanjang perjalanan, menjadi payung pelindung kami dari teriknya matahari. Angin bertiup menggoyangkan ranting dan dedaunan, membuat tubuh menjadi sedikit sejuk. Walaupun udara sudah terasa dingin, pundakku masih pegal, betis kaki mulai terasa tegang. Apalagi kini jalur pendakian lebih miring lagi, dari awal sampai melewati pos 2. Rasanya tidak ada jalan datar yang kami lalui, kecuali mungkin saat berbelok. Namun kini perjalanan mulai terasa lebih mudah, karena sudah ada jalur yang jelas nampak sejajar ke atas. Tidak usah lagi kami meraba-raba arah perjalanan seperti tadi yang banyak cabang. Aku sudah tidak kuat lagi. Bolehkah kita makan siang dulu? Kata Imron dengan tubuh yang membungkuk sambil memegang perutnya dengan kedua tangannya. Kita cari tempat yang landai dulu ya, biar kalian bisa duduk nyaman. Jawab Baim. Imron nampak sudah keletihan. Dengan sisa-sisa tenaganya dia terus melangkahkan kaki yang kelihatannya berat sekali. Memang benar kata Baim, beristirahat di jalur yang curam bukan pilihan yang baik, apalagi dalam kondisi tubuh yang tidak fokus. Bisa-bisa kami terjungkal ke belakang. Masih jauh nggak jalur landainya? Jangan bicara terus kalau kamu benar-benar lemas. Itu hanya akan membuang tenagamu saja. Kalau sudah ada jalur landai, Baim akan berhenti dengan sendirinya kok. Hesti menjawab pertanyaan Imron. Wanita ini lebih tangguh daripada yang aku kira. Dia tidak banyak mengeluh dan langkahnya masih belum terlihat berat. Walaupun wajahnya penuh dengan keringat, tapi nafasnya masih terlihat stabil. Kepalaku mulai berdenyut-denyut. Paru-paruku rasanya sudah tidak sanggup lagi memompa udara. Beberapa kali aku meneguk air untuk menghilangkan rasa capek. Tapi yang ada, malah perutku terasa kembung. Kita istirahat di sini, teriak Baim dari depan. Sepetak tanah sempit di antara pohon-pohon pinus menjadi tempat kami beristirahat. Walaupun kecil, tapi setidaknya tempat ini aman sebagai tempat istirahat. Imron langsung duduk dan menyandarkan tubuhnya pada tebing tanah. Aku melepas karirku yang sedari tadi menjadi beban di pundak yang kesakitan ini. makanan ringan saja. Jangan terlalu banyak, nanti kalian akan sakit perut kalau berjalan.
Sebelum Baim selesai berbicara, nampaknya Imron sudah makan roti dengan lahap. Dia nampak seperti orang yang belum makan 1 minggu. Kenapa puncaknya belum kelihatan? Kita masih di bawah, masih jauh lah. Mana mungkin puncak kelihatan? Dulu, saat aku pertama kali mendaki, keadaanku persis seperti kalian. Semangat yang menggebu-gebu di awal pendakian ditaklukkan oleh medan terjal di perjalanan. Tapi setidaknya, kalian lebih hebat. Baru pertama kali naik gunung, tapi sudah memilih gunung yang tinggi. Kamu gimana sih, Im? Kan yang memilih gunung itu kamu, bukan kami. Benarkah? Tapi aku tidak pernah mengajak kalian ikut. Matahari sudah tidak terlihat, mungkin tertutup ranting pohon atau awan. Angin bertiup cukup kencang, keringat di tubuhku dengan cepat menjadi kering. Aku tidak makan, karena mungkin aku tidak merasakan lapar sama sekali. Hanya menikmati madu kemasan yang manisnya mungkin sudah dicampur dengan pemanis buatan. Kata Baim, madu bagus untuk tenaga, atau lebih bagus lagi saat pendakian mengulum gula merah. Tapi sayangnya kami tidak membawa gula merah. Lihat, di atas banyak asap. Apa mungkin hutan sedang terbakar? Itu kabut. Rupanya kabut sudah mulai turun. Pantas saja, hari sudah mulai teduh. Baguslah kalau teduh. Jadi kita tidak akan kepanasan saat melanjutkan perjalanan. Kata si Imron menimpali. Tapi setelah teduh, biasanya mendung. Aku takut hujan akan turun. Apakah kalau hujan turun, kita akan balik lagi dan pulang? Hesti nampak khawatir dengan pertanyaanku tentang hujan. Ini tidak akan hujan. Bukankah wajar kalau ada kabut di atas gunung? Ayo kita lanjutkan perjalanannya. Sebelum kabut turun dan menghambat perjalanan kita. Baim mencoba menenangkan kita semua. Kalau hujan akan turun, sebaliknya kita turun saja. Mumpung masih belum jauh. Rupanya, Hesti benar-benar khawatir. Jangan takut. Kalaupun hujan, kita tidak akan sendirian. Bukankah kamu tahu, di atas sana kan sudah ada 8 pendaki yang naik duluan. Setidaknya kita tidak cuma berempat lah. Ada banyak orang di sana. Aku merasa bersalah, dan sepertinya harus bertanggung jawab untuk menenangkan Hesti. Nanti kalau hujan, kita akan berteduh di mana? Apakah tenda tidak akan kebanjiran? Aku khawatir kita akan kedinginan. Bukankah banyak pendaki yang meninggal karena kedinginan? Lihatlah, kita punya orang berpengalaman di sini. Kalau dia tenang, berarti keadaan ini baik-baik saja. Sudah berapa kali kamu mendaki gunung dan menghadapi situasi ini, Im? Tidak terhitung. Lagian, apa sih yang kalian ributkan ini? Hujan juga belum tentu kok. Jawab Baim, kemudian dia berdiri. Langit mulai gelap ketika kami sampai di pos 3. Kabut dengan cepat keluar menutupi penglihatan. Bintik-bintik air yang keluar membasahi jaket yang aku kenakan. Kami berempat duduk untuk mengambil nafas dan menghilangkan dahaga dengan air mineral. Apakah keadaan ini normal, Im? Kabut di gunung itu normal. Menjadi tidak normal karena kamu belum pernah mengalaminya. Jawab Baim seperti itu. Aku menaiki batu besar untuk melihat ke atas, tapi tidak terlihat apa-apa. Jarak pandang kami kini terbatas. Walaupun aku sudah menggunakan senter, tetap saja tidak terlihat. Sepertinya pos 3 menjadi perbatasan hutan dengan jalur berbatu. Jalanan semakin menanjak dan curam dengan batu-batu sebagai pijakan kami sekarang. Menurut di peta, daerah untuk mendirikan tenda itu di pos 3 ini. Atau tidak setelah pos 4. Aku terserah kalian saja. Tapi bukankah dari pos 3 menuju puncak masih sangat jauh? Kecuali kalau kalian mau melanjutkan perjalanan malam-malam untuk mengejar matahari terbit. Ya udah, kita lanjut saja. Kalian berdua setuju nggak? Aku melirik ke arah Imron dan Hesti, yang kemudian dibalas dengan anggukan kepala. Kami melanjutkan perjalanan, udara terasa sangat dingin. Wajahku mulai basah oleh bintik-bintik embun dari kabut. Jalur semakin susah, seperti memanjat tebing, tanganku harus cekatan memegang akar atau pepohonan. Kaki harus menginjak batu yang tepat agar tidak tergelincir atau memilih batu mati, yang tidak tertancap di tanah, yang akan mengakibatkan batu terguling dan membahayakan orang yang ada di bawah. Kabut benar-benar tebal, sampai senter yang kami gunakan saja tidak berguna sama sekali.
Pemandangan kanan dan kiri ditutupi pemandangan warna putih semuanya. Kami mendaki secara perlahan karena tidak mau ada salah satu dari kami yang ketinggalan. Sulit mencari jalan, tidak seperti perjalanan dari pos 1 menuju pos 3 yang sudah ada jalur khusus dan jejak. Di sini di jalur berbatu dan belum ada tanda seperti tanda panah atau sampah yang ditinggalkan pendaki lain seperti saat di bawah tadi. Tapi Baim menyuruh kami untuk terus berjalan ke atas tanpa berbelok. Aku pernah membaca sebuah buku cerita dari negeri Jepang. Masyarakat di sana percaya bahwa gunung dijaga oleh seseorang dewi. Satu kali dalam setahun, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung selalu mengadakan upacara adat yang dilakukan di puncak gunung sebagai ucapan rasa syukur. Karena gunung telah memberi mereka kehidupan. Beberapa hari sebelum upacara dilaksanakan, biasanya warga kampung memasang tali kain yang digantungi jimat di pintu masuk menuju jalur pendakian. Hal tersebut dilakukan sebagai tanda bahwa selama upacara belum dilakukan, gunung itu terlarang untuk dimasuki. Konon saat hari pelarangan itu, daerah sekitar gunung selalu diselimuti kabut yang tebal. Menurut mereka, itu adalah tanda bahwa sang dewi sedang menghitung jumlah pepohonan. Barang siapa yang masuk ke dalam hutan kemudian melihat kabut saat hari perlarangan tersebut, dia akan dihitung oleh sang dewi sebagai pohon dan otomatis tubuhnya akan berubah menjadi pohon. Entah kenapa, tiba-tiba saja aku terkejut pada cerita dari negeri Jepang itu ketika melihat kabut di sekelilingku. Dalam samar-samar putihnya kabut, aku melihat sosok bayangan hitam seseorang wanita dengan rambut tergerai. Mungkin itu cuma halusinasiku saja, atau mungkin memang bayangan itu nyata. Tapi aku tidak sedang berada di Jepang. Aku yakin itu cuma proyeksi dari kepalaku saja, karena sedang ketakutan. Aku berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Aku melihat Baim yang berjalan di atasku sudah tidak nampak. Aku ingin istirahat sebentar. Iya, aku di sini di balik batu besar. Kamu bisa melihatnya dari bawah kan? Suara Baim berteriak dari atas. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.